Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan segalanya berpasang-pasangan, dari apa-apa yang tumbuh di muka bumi dan dari apa-apa yang ada dalam diri mereka dan dari apa-apa yang tidak mereka ketahui. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba'in, li jamaliha, li maliha, li nasabiha, li diniha, fadfar bidzati din taribat yada. Wa qala aidan, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Biasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu menikah ada 4 faktor. Kebahagiaan rumah tangga itu akan berdiri kalau kedua pasangan itu kedua-duanya taat beragama. Itu hadis Rasulullah. Hadis yang satu lagi, an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Faman raghiba, siapa yang membenci sunnahku, raghiba itu membenci, falaysa minni, maka tidaklah dia dari golongan aku. Jadi jangan orang bungos tangkai sungai Randako membenci kepernikahan. Ya sungai Rendah, wah iya Rendah, ayah je sungai itu kan hampir sama. Ya kan? Orang Pariaman kalau pergi ke ayah dia ke sungai. Orang Daek kalau pergi ke sungai ke ayah kan tak mau saja. Ya kan? Lelah tiangan ni kecendek Nabi dan umatnya lah. Kama awak mengambil syafaat. Ya kan? Kalau kematian bini tidak mau nikah lah, itu tidak jadi masalah. Dalam kue ini tidak kena ganti lah, itu biasa saja. Tapi Nabi tidak pernah. Dia manusia, dia laki-laki, walaupun kini lah gaib, usahawan sudah mengaji kau nikah. Kau baisu, kau 2 hari lah sudah tu, kau sapakan lah. Karena nikah tu sunnah Nabi. An-nikahu sunnati, mulanya faman raghiba, siapa yang membenci sunnahku, falaysa minni, dia tidak dari golonganku. Na'udzubillahi min. Jadi kita wirid sekarang mengingatkan usia kita, wirid di waktu sore. Kalau saya kaum muslimin sudah banyak diberikan tambahan umur kalau dibandingkan dengan Rasulullah. Rasulullah 63 tahun, saya sudah 71. Pas 8 tahun lebihnya. Pertemuan kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau kita dia judul, orang Malaysia menyebut takjuk kita malam ini. Itu berarti ya kan judul.
Maka judul kajian kita sore ini mempertahankan kebahagiaan rumah tangga sampai kita usia tua. Amo pintih jale kok kacare jo care tambilang. Anu disebut care tambilang. Meninggal salah satunya. Kenapa kaum muslimin? Iblis programnya yang pertama bukan mengganggu orang salat, bukan mengganggu orang berzakat, bukan mengganggu orang puasa, bukan mengganggu orang haji. Salat itu kan ibadah pokok, tapi iblis kaum muslimin yang paling utama diganggunya itu orang suami istri. Supaya suami istri itu cerai, talak atau pisah. Kenapa begitu? Karena kalau kita menikah, sepanjang hidup suami istri itu karena dia ikhlas, itu sampai mati pernikahannya itu bernilai ibadah. Jadi sangat rugi orang nanti mau nikah. Kalau bertanya orang kawan, apa ibadah nan paling sero, ya kan? Ibadah nan paling sero tu menikah. Saja awak nikah sampai mati. Kalau kita ikhlas mengurus rumah tangga kita itu berdua, itu nikah itu disebut selama kita itu namanya ibadah. Ambo rasulnya bapak ibu kemenuri ambo bah. Kau apa penilaian Allah kau anda tahu, ya kan? Sampai 22 tahun 3 bulan ambo menikah. Rasanya saya ikhlas mengurus istri saya, mengurus anak-anak saya, ya kan? Sampai dia alhamdulillah berpendidikan, lebih tinggi pendidikannya dari saya. Jadi sepanjang pernikahan itu ibadah. Makanya iblis itu program utamanya untuk mencurahkan awak, bukan mengganggu kita salat, tapi mengganggu rumah tangga seseorang. Kalau dapat cara itu dan cara mati, itu program iblis. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu namanya sampaikan itu hadis Rasulullah lah basuho kini, ya kan? Ambo pernah suatu instansi namanya pengadilan agama mengundang ambo mengaji ke pengadilan agama itu pagi itu pagi hari Jumat. Buya bisa nggak Buya beko langsung jadi katib Jumat di Mosaji dekat kantor go insyaallah. Jadi apabila pulang Pak mau ketua pengadilan itu sudah Jumat pulang ke Padang, ya kan? Jadi sesudah awak wirid kan sajam paling lama penyoba kama awak lain apa iriangan ke kantor ke ruang sidang ikut. Sudah tu hakim tu menangi, ketua pengadilan tu menangi, bang kau menangi Pak. Anam balik baiko orang gugat cerai. Yang anehnya, yang menggugat cerai itu bukan laki-laki ingin menceraikan istrinya, tapi istri ingin minta pasah kepada suaminya tanpa alasan syar'i. Hanya alasan materi. Jadi kalau ibu minta cerai ke suami dan pakaroban seidui, jangan ibu harap masuk surga, mencium bau surga saja ibu tidak berhak. Di kalau saya kurang pencarian sabar. Tidak tawali barang minum saya ni. Asal dapat air kurang bercerita penjajahan bulan dulu 6 bulan tidak ada basuh nasi pi minum saya taruh nak mati lah. Jika nak dapat piti pembali waris dari suami air si minum. Jika tidak ada kue segala macam, tidak ada bakwan, tidak ada roti,
Tidak ada buah-buahan, minum air. Saya akan sabar dalam rumah tangga yang seperti ini, asalkan kita pasangan yang abadi sampai ke surga nanti. Ya kan? Anam balik orang padusi gugat cerai di pengadilan sampai mau mengaji itu nak di sidang hari itu dek hakim pengadilan agama. Masalahnya nang padusi ko ASN, aparatur sipil negara, artinya pegawai negeri. Jadi kadang kapalonya jadi pegawai bola santiang dan joget. Suaminya tak pegawai, dianggapnya rendah. Ya kan? Makanya minta cari. Ya kan? Jadi anak-anak ambo, ibu-ibu muda, nambah umur 50 ke bawah, itu anak ambo sadar. Kita hidup ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Ada yang akan kaya, ada yang menengah kaya, adonan masuknya sesuai sejuk keluar, adonan masuknya segetek keluarnya banyak, adonan bangsek takara alih. Bukan karena malas, tapi takdir. Karajolan sadona takdir Allah miskin. Harus tabah menghadapi ini. Jadi sekarang sudah banyak terjadi di negeri kita ini, di Sumbar ini, wanita yang jadi pegawai, apakah dia guru, pegawai kantor gubernur, pegawai kantor bupati, tapi suaminya tidak dapat pegawai. Ya kan? Andaknya walaupun kita pegawai suami tidak pakai pepatah Minang. Pepatah Minang. Si muncak mati karambau, keladang membawa ladang, luko lapau keduanya. Suami istri di Minangkabau, ambil umpamu awajo tabiang, sanda menyanda keduanya. Kalau ananda yang muda menganggap enteng suami yang tidak punya pekerjaan tetap, kemudian ananda minta cerai, kira-kira kalau anak lama rampik lama tigo, leka mungkin lo pegawai dapat suami lah. Nah, ini bisa berhenti kerajo meninggal bininya. Jika ibu masuk taksilo kalau ngambil laki orang dan pegawai, bertambah ruwet dan rumah tangga sudah. Bertambah ruwet, tidak mencarikan solusi yang baik. Jadi jangan minta cerai. Kalau dalam agama, wanita yang tidak alasan syar'i minta pisah kepada suaminya, bergetar aras. Aras bergetar, ditanya oleh Allah, kenapa engkau bergetar ya aras? Urang saku alaban ko nampadusi kurang ajar sadonya ya Allah. Makanya minta cerai kai suaminya tanpa alasan syar'i. Tapi alasan dek nak babi maka dikutuklah negeri kita ini kalau semuanya perempuan sudah begitu. Jadi dalam hidup ini semuanya cobaan. Dapat suami kita kaya, cobaan. Dapat suami miskin, cobaan. Dapat suami ustaz, cobaan. Dapat suami preman, cobaan. Kita hadapi dengan kita berserah diri kepada Allah. Bu, istri Fir'aun siapa mau beliau? Ya kini ibu saya bapak dulu, beko pindah lo kapak dan bangku kami saya sasaan ya Ustaz bela. Beko pindah lo kapak. Jangan mudah saya mencari istri. Nah, kini tu istri Fir'aun itu ibu Aisyah. Sekarang dijadikan sebagai kesatuan ibu-ibu Muhammadiyah, namanya ibu-ibu Aisyah. Suaminya taat atau kafir? Kafir. Apakah sekedar kafir? Tidak. Sudah kafir pembunuh. Nah yang bunuh itu siapa? Anak-anak yang lain.
Israel kini tua, anak-anak yang tidak berdosa dibunuh. Puncak dari kekafirannya, ya kan? Dia mengatakan dirinya Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang tinggi. Ya kan? Tapi Ibu Aisyah sabar saja. Kalau nyo kama masak, nyo tanyon dulu kau dah Dafir. Nang kelama sama Dafir. Nak Firdaus lo Firaun. Ya kan? Jadi dia sabar saja bersuami kafir. Dia lain tak kafir dulu, cuma pitihnya sakete. Ya kan? Atau walaupun pegawai dulu, pabrik indah ruang itu kan cie dulunya, itu buatan Belanda. Dan jalannya manual, belum modern pembakaran kelingkir tuh, bacibo aja kacau tabakau fender. Jadi pabrik manual. Sudah gajian, ya kan? Tanggal 8 balai gaji lah habis. Sedangkan tanggal kok sampai 30, sampai 31, sampai 28. Itulah tahun Masehi. Ada 28, ada 30, ada 31. Gaji melaki tanggal 8 balik. Nah, boleh. Bukan royal. Gaji itu kecil. Apa ibu istri ambo? Istri ambo kebetulan berasal dari anak yatim. Sudah terbiasa hidup miskin. Karena awak balimo basudaro umur 40 ayah lah mati. Malah di orang rumah mu nak takana di wajah ayahnya kono. Kan keteknya mana tu? Apabila takananya ada foto lama kami cuci. Gagak ayah dek koyo dah, yo. Tu mangko gagak lo dah gitu. Bab itu udah kemanakannya. Kalau mamahnya gagak tu kan lagi gagak lo kemanakannya kan. Sebab bini ambo tu anak mama ambo. Ya kan? Ambo tanya lain dak bawa gaji awak nak cukup kok, dak bawa ada. Tapi solusinya dak bawa mana? Ada bendahara membayar gaji itu nyoba lapau langkau jual sadonya untuk kedisambang. Diambil selasinan dari tanggal 8 balik. Kalau lah gaji lah ikut utang kalau dibayar tu aja itulah sepanjang tahun. Tapi saya tanya dia, apakah ibu tidak menyesal nikah dengan saya? Ternyata ilmunya tinggi belum bidang itu. Rupa pembaca. Kalau saya menyesal menikah dengan Uda, itu hamba mau pek Allah. Maka bisa dulu awak bertamu tabaco ijab kabul. Karena Allah yang menyodohkan awak. Jadi tidak ada kata-kata menyesal. Ada orang karena marah istrinya, suaminya miskin, nyesel saya nikah sama kamu. Itu nanya upik tak suaminya seorang je. Tapi nan menjodohkannya bisa nikah tadi, nan bagi izin siapa? Allah. Sekarang dia nyesal. Kira-kira istri yang bodoh kok diambil ke lagu. Kira-kira kan ada lagu. Kalau kita miskin, gaji tak cukup untuk belanja awak, dah ada lagu berbunyi kira-kira model itu mungkin di dalam hatinya. Pinya tak pandai lagu dah. Di lagu tu walaupun baju satu kering di badan, pagi makan sore tiada, saya akan tetap setia kepada abang. Baju satu kering di badan, pagi makan sore tiada. Tapi kami dek lain sabar. Ibu kena ada minta cerai, ambo tambah puluh, ibu-ibu dan bapak-bapak tahun 82
digerakkan sehati yang bokok masuk training mubalik. Ya kan? Bang itu ambo sekolah di pesantren. Jadi bakat jadi mubalik timbul setelah beranak dua. Beranak dua. Ambo aneh jadi ustaz gor pak. Nambahnya ustaz gor pak, nyana iya tinggal di musaji. Adalah latihan. Ambo tak pernah kuliah, tak sarjana. Bangkonya tadinya sabuin di ketua masjid DRS itu tak dotoron sudah dakwah rawin sawali. Ambo tak pernah kuliah, tak sarjana. Ya. Maka setelah beranak dua, ibu ambil yang ketiga, saya belajar jadi muwali. Masuk saya secara resmi ke Dewan Masjid Indonesia. Itu di-training oleh Dewan Masjid itu selama 9 bulan. Sudah tuh kalau nyosarayo Dek Buya senior, salah satunya orang setuju apa? Buya Haji Idrus. Orang setuju di Padang galanya Gunda KW anaknya merasianya. Lumut. Jadi Buya itu mengaji nyotabeh saja jemaah. Tapi orang suku. Apakah beliau Buya Gunda kan? Datuk, iya Buya. Datuk ingin jadi muwali? Iya Buya. Gantian deh. Kamu Buya Katalang Solo. Le jauh sama Buya lun biasa lah. Aku nak garanti lah balik jadi muwali. Dan jadi muwali. Pahit je. Ambo pahi menggantian Buya aku umur 29 baru. Katalang Solo ke Musaji Al-Munawwarah. Ketua Musaji itu ketua Golkar Kabupaten Solo. Ya kan? Nah itu bapak-bapak itu. Ikut-ikut itu umurnya mungkin hampir 10. Ya kan? Kemana balik je? Ya kan? Rupanya Buya itu lapor kayaknya penyuji mental aku di ketua Golkar. Mengapa balik je? Ambo disuruh Dek Buya Haji Idrus menggantian beliau wirid. Lain pandai je. Ya kan? Rupanya mau uji ambo. Ya kan? Alhamdulillah bapak-bapak petunjuk kadiagi Allah. Ambo mengaji itu Pak kaum muslimin yang terhormat para jemaah. Ya kan? Menangi ketua Golkar. Begitu kutiko tu hari raya haji. Ya kan? Jadi kajian mengenai kurban Ba'a Ismail kutiko kandidat Ba'a kece induknya jo ayahnya kainyo. Iya kan? Ini menceritakan kesabaran seorang ayah, kesabaran seorang ibu, kesabaran seorang anak yang baru berumur 11 tahun. Nah, ayah pemimpi malam nak disuruh mendabiah untuk korban tahun kini nak fanzur mazatara bagaimana pendapatmu nak mode serupa itu tu ambo maulian aja wa Ismail qala ya abatifal ayah kerjakanlah ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin kerjakanlah ayah sesuai jo perintah. Ambo sabar menerima ya cuma permintaan ambo pertama kabehlah kaki tangan ambo are-are jangan ambo menggelepar. Tutuplah wajah saya dengan rumput agar ayah tidak hiba menyembelih saya dan asahlah pisau ayah tajam-tajam agar leher saya cepat putus. Singsingkan dengan baju ayah ke atas supaya jangan kena darah. Nanti ibu saya akan menangis melihatnya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya sudah berserah diri kepada Allah, wa nadainahu ayya Ibrahim. Allah menyeru Ibrahim.
Sadaqtar ru'ya inna kadzalikal najzil muhsinin. Engkau mau melaksanakan perintah saya walaupun dalam mimpi. Sampai sini nembok bercerita ketua Golkar kalau nani. Acu itu penderitaan dahulu, anak disuruh dabi aja Allah. Pak ketua kalau ada anak kini pak elok anak tu perangainya kadidapi kira-kira lemonya. Mungkin indah bu ya. Ya kan? Nak dong mau nyari sudah. Sudah tu lah minta saya mau ngaji tapi. Sudah tu ada ibu baru tahu nelpon pulang ngaji dah pulang ngaji dah. Acu itu Allah mencarikan jalan kalau kita sabar. Jadi ibu-ibu muda yang pegawai negeri itu kebanyakan sombong kelaki nentah keraju. Masuk neraka kalian nanti. Jangan dipandang enteng suami, nyujunjungan. Kalau indah ada junjung kacang tu baserak sebuahnya, iya dah. Bajalan awak malam pandangan orang miring kau. Dikodek nak balaki manggalegak semalam. Tapi kalau kita punya junjungan, ya kan, walaupun uangnya kurang, tapi orangnya setia, taat beribadah, itulah suami yang akan membawa ananda ke dalam surga. Alahna suami ko kayo, nyosuko babini tiok pakan. Hari malam minggu nyopahi ke disko. Ya kan, menari jo anak-anak gadis lia. Parui awak kadang-kadang mengandung anaknya, maka nantilah walaupun pitihnya sasak salau sabanyak salaweh penyimpan pitihnya salaweh lari sagolaban, tidak akan bahagia. Jadi kebahagiaan itu akan datang kalau sabar menghadapi kenyataan. Jadi anak-anak ambo dan sama ada anak ambo yang umur 50 ke tahun ke bawah. Kalau 65 tahun ke atas itu tidak anak ambo tu. Tidak mungkin ambo umur 5 tahun beranak. Tapi kalau umur 7 balik cepat begini beranak atau 50 umur anak lagi. Ya kan? Dia minta cara ke suami tidak nak. Walaupun kalian guru, walaupun kalian dosen, suamimu kerja serabutan, hormati dia. Malah kamu akan mendapat nilai tinggi di sisi Allah. Sayang kepada suami yang seperti itu. Ya. Jadi kini nan banyak rumah tangga kau pacak itu sebabnya ibu-ibu. Ya. Memandang enteng suami yang tidak punya pekerjaan.